sore kawan-kawan, teman-teman, Bapak. Hari ini kita mulai rangkaian acara harmoni untuk beberapa hari ke depan, terutama dalam kelas menulis. Nah, kita kedatangan tamu dari Makassar, Anda Eko Rusdianto. Beliau adalah seorang penulis. Baru-baru ini beliau juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Tragedi di Halaman Belakang. Nah, itu bisa kira-kira menjadi panduan kita untuk diikuti dalam kelas menulis 3 hari ke depan. Jadi hari ini teman-teman kita bakal banyak ini dulu bercerita soal teknis-teknis penulisan dari Anda Eko. Nanti beliau bakal bercerita banyak soal pengalamannya bagaimana menulis di Mogabay, kemudian situs-situs lain kayak Pais dan macam-macam. Bu Eko itu juga sudah menulis banyak tulisan di berbagai media nasional, di koran-koran nasional. Teman-teman bisa membaca di situs di Google, banyak tulisannya bisa ditemukan. Dan soal buku tadi itu beliau menuliskan soal semacam catatan sejarah juga di dalam di Tragedi di Halaman Belakang. Jadi backgroundnya adalah seorang jurnalis yang juga seorang pejalan, seperti itu. Jadi dia menulis berbagai kisah-kisah story sejarah, terus dipadukan dengan data-data yang ditemukan. Nah, untuk hari ini kita akan bercerita soal pengalaman itu dan teknis-teknis belajar menulis. Kemudian besok akan dilanjut, teman-teman bisa turun ke lapangan. Nah, besok kita bakal langsung praktikan teknis-teknis hari ini. Kemudian di hari ketiga itu teman-teman nanti dievaluasi. Jadi kita akan evaluasi hasil tulisan teman-teman yang sudah dipraktikkan. Kemudian ya kita bandingkan atau lihat bagaimana hasilnya. Nanti dievaluasi oleh Anda Eko. Jadi mungkin karena waktunya di sini kita terbatas sampai jam kira-kira kurang 15 menit jam 6. Jadi langsung saja Anda Eko bisa memberikan sebagai pengalamannya menjadi seorang penulis juga sekaligus jurnalis, dan memberikan tips-tips kepada teman-teman bagaimana sih menulis yang baik itu seperti apa, atau menulis yang ideal itu seperti apa menurut Anda Eko. Silakan, mungkin nanti kalau Bapak mau ya silakan, saya juga ikuti. Oh iya, silakan. Jadi malu lah. Jadi waktunya 20 menit untuk pembuka. Nanti teman-teman bisa sharing-sharing, bertanya-tanya langsung soal pengalaman. Ya, silakan. Baik, Pak. Harus pakai. Kenapa pakai sepatu? Biar jelas. Oke. Masuk. Tes turun ke bunga lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya saya wartawan. Biasanya saya pakai kata penulis kalau ke kampung. Teman-teman pasti akan terbiasa mendengar kata wartawan yang kurang bagus. Nah, jadi ini pelajaran yang awal ya. Tapi bahwa saya bekerja sebagai wartawan, I'm journalist. Saya reporter. Tapi mendengar kata wartawan biasanya orang-orang jadi antipati karena terlalu banyak masalah dengan wartawan. Oke. Wartawan yang baik ada, wartawan yang tidak baik ada, polisi yang baik ada, polisi yang tidak baik ada.
selalu begitu kan. Di prinsip kami, misalkan Pak Sekretaris, di prinsip kerja wartawan sebenarnya kami tidak boleh ditraktir makan. Misal saya mau wawancara Pak Sekretaris nih, terus sekretaris bilang, boleh tidak kita ketemuan di warung makan saja? Oh oke, saya ketemu sama dia, sama bapak. Saya juga lagi lapar sekali Kak, belum makan, atau uang tuh tinggal 20.000 lah. Nah, terus sambil makan dia bilang kita makan dulu lah baru wawancara. Pertanyaannya, apakah saya bisa makan atau tidak? Tidak boleh. Saya tunggu dia. Jadi traktiran untuk wartawan itu bagi kami, ada juga yang tidak melakukannya, itu limitnya adalah 20.000. Jadi kalau saya lapar sekali dan dia bapak ngajak saya makan, maka saya pesan teh botol atau es teh, pasti tidak sampai 20.000, 5.000 atau 6.000. Nah, kenapa? Itu aturan dasar dulu. Kalau saya dari sini mau pulang ke Sudu, seumpama rumah saya di Sudu, saya tidak punya uang. Saya tanya bapak, Pak, bisa kami minta uang tak 20.000? Lagi tidak ada uang bensinku. Enak hati memberi 20.000. Oh iya, aku belikan bensin 20.000. Tapi kalau saya bilang begini, saya minta uang tak 50.000. 50.000 itu cukup besar. Ada perasaan tidak ikhlas. Nah, menurut kami ikhlas itu ada di 20.000. Karena tidak enak juga kalau kita diajak makan dan kita tidak minum kopi. Oke, itu yang pertama. Jadi harus ada prinsip yang main di situ. Yang kedua, saya tidak pernah ikut press conference. Kalaupun saya ikut namanya press conference, itu pasti bukan berita menurut saya. Dinas perpustakaan bikin press conference, ya pasti itu maunya dinas perpustakaan kan. Jadi dia akan bilang bahwa ini ada begini, itu maunya dia. Dia bikin press conference di warung kopi, saya datang, saya minum kopi, saya harus bayar sendiri kopi saya tidak boleh dibayarkan sama orang yang bikin hajatan. Kenapa? Teman-teman kalau ke warung kopi minimal bawa uang tidak? Masa 20.000 atau 15.000 tidak? Masa kalian mau ditraktir hanya 15.000? Tidak enak, ya kan? Yang terakhir untuk pengalaman soal wartawan, kita ini orang Sulsel, orang Sulawesi. Hal yang dimakan itu jadi daging dan itu sangat tidak enak. Jadi ketika kau ditraktir, dikasih makan orang, maka kau tidak akan enak untuk menulis. Seumpama dia korupsi dan kau sudah ditraktir makan dan itu masuk di dalam perutnya, enak atau tidak? Kau nginap di rumahku gitu lah, saya kasih makan kau, saya kasih bikin kopi pagi-pagi, terus kau tahu saya besok lusa bertengkar mungkin sama istriku dan tiba-tiba saya ke ADRT dan kalian mau menulis, kalian mau? Tidak kan? Agak susah toh, itulah prinsipnya. Jadi sebenarnya menjadi penulis, menjadi wartawan, ini adalah apa ya? Saya mau bilang bahwa ini kalau kalian masuk di sini, kalian akan susah keluar. Kenapa? Karena ini tempat yang nyaman, tempat yang asik, tempat yang membuat kalian selalu berpikir tentang akal sehat. Kalian tidak akan bekerja hanya untuk dari sini pulang ke rumah. Menjadi penulis, menjadi wartawan, kepala harus berputar terus. Sampai mimpi pun biasanya masih menulis juga. Nah, ini salah satu yang susah bagi banyak orang. Terus bisa jadi dia tidak punya kantor. Misalkan saya tidak punya kantor. Saya menulis untuk New Naratif, misalkan New Naratif kantornya di kantor perwakilannya hanya ada di Singapura.
kantorannya hanya ada di Bogor, pusatnya di Amerika. Jadi saya tidak punya kantor dimanapun saya, nah saya di situ. Sebenarnya buku tragedi halaman belakang itu adalah buah tulisan sejak tahun 2009. Ya, 2009 saya mengumpulkan cerita, mewawancarai orang-orang, dan harus bilang bahwa ini saya mau tulis. Kalian tidak bisa mewawancara orang tanpa izin. Bagaimana kalau dia tidak mau? Jangan ditulis. Dia berhak untuk bilang saya tidak mau. Tapi kau butuh sekali tulisan dia, cerita tentang dia. Besok datangi lagi. Dia masih tidak mau, besok datangi lagi. Dia masih tidak mau, besok datangi lagi. Sampai dia bosan dan bilang, oh iya saya mau. Nah, itu namanya ketekunan. Dan nulis itu harus punya ketekunan. Kayak saya selalu bilang analoginya begini. Kalau mau belajar naik sepeda, bukan beli mobil. Ya kan? Kalau teman-teman mau belajar naik sepeda, belinya pasti bukan mobil atau motor, karena sepeda. Oke, mau belajar naik sepeda, maka beli sepeda. Bagaimana cara belajar naik sepeda? Minimal kau pegang dulu, terus dorong-dorong, terus naik satu kaki di bawah, pedalnya di roda-roda, terus lama-lama naik, lama-lama bisa. Terus mulai lepas satu tangan, mulai jumping. Nah, prosesnya seperti itu, persis sama. Menulis pun secara teknik dasarnya dia tidak boleh bias. Teman-teman semua pakai jilbab lah. Saya harus bilang begini, kenapa harus pakai jilbab? Orang bilang itu aturan Islam kayak begini-begini. Islam saya tidak begitu. Islam saya mau dia tidak pakai jilbab, mau dia botak, tetap dia orang Islam. Oke? Clear. Kau tidak bisa mendebat saya tidak bisa mendebatmu. Kenapa itu penting? Karena dia harus ada di tulisan. Perspektif itu harus ada di tulisan. Kalian Muhammadiyah tidak? Siapa yang Muhammadiyah? Siapa? Tidak ada yang mengaku. Muhammadiyah semua. Kecuali saya. Oke. Ini Banser. Kecuali itu ya. Nah, kayak gini. Ini Banser. Kayak begini. Kalian Sunni atau Syiah? Sunni. Sunni. Syiah ini. Sunni atau Syiah? Sunni. Syiah. Tiba-tiba kalian teman-teman mau menulis tentang Syiah. Ada penugasan nih, orang Syiah umpama kayak di Madura, di Sampang, dibunuh, diusir dari kampungnya. Kalian mau menulis tentang Syiah. Bagaimana caranya menulis tentang itu? Tidak boleh membawa Sunni kalian ke situ. Kalau teman-teman membawa Sunni kalian akan mencari kesalahan-kesalahan Syiah. Saya Sunni, dia Syiah, Syiah salah. Iya kan? Nah, kalian mau menulis tentang orang yang diusir dari kampungnya karena Syiah. Nah, kalian datang sebagai orang Sunni, kalian akan mewawancara orang, oh iya dia memang salah karena mereka memang begini. Tapi teman-teman yang datang bukan sebagai orang Sunni, datang sebagai manusia dan mau menulis. Susah? Itu hal yang paling susah. Harus melepaskan diri. Kalian mau menulis tentang Kristen, Buddha, Aluk-Todolo, kalian tidak boleh bawa Islam kalian untuk bilang bahwa mereka kafir, mereka salah, mereka benarkan mereka. Pelajaran pertama menjadi penulis adalah harus sabar mendengar. Kalau tidak sabar, berhenti jadi penulis. Jadi kalau orang cerita, biarkan dia cerita. Saya begini, Aluk-Todolo itu begini, Buddha itu begini, dengarkan dia cerita. Terus bertanya lagi. Jangan memotong pembicaraan orang.
Kalau kalian dipotong pembicaraan kan marah juga toh. Nah, biarkan dia. Tugas kalian adalah mendengar. Mendengar, mengonfirmasi. Mendengar, mengonfirmasi. Misalkan begini. Saya yang bikin itu patung sapi di depan. Itu atas perintah bupati siapa, anggarannya sekian. Waktu saya bikin, saya lihat ini, saya lihat itu. Kalian harus dengarkan orang itu berbicara. Terus kau tanya, kenapa membuat patung itu sapi jenis apa yang kau buat misalkan? Oh, saya bikin sapi jenis ini. Terus dia cerita, itu perintahnya siapa? Oh, itu perintahnya Bapak Bupati dulu, harus sapi jenis ini. Terus kenapa kau tidak membuat patung sapi jantan? Kenapa hanya sapi betina misalkan? Pertanyaannya harus seperti pertanyaan anak kecil. Oke? Sabar mendengar orang, bertanya seperti anak kecil. Pertanyaan anak kecil selalu buat susah, padahal itu pertanyaan dasar. Apa, mengapa, kenapa, bagaimana? Itulah pertanyaan yang paling mudah dan paling susah. Itu ada acara di sebelah toh, di kantor Golkar. Tanya orang-orang Golkar, ini acara apa? Apa tadi? Musda. Apa itu musda? Jangan sampai ada orang yang tidak tahu apa itu musda. Dia hanya tahu singkatan itu. Apa panjangnya dia tidak tahu. Apakah dibikin di musda? Kami akan memilih calon ketua partai yang baru dan begini. Tapi saya dengar tadi ada orang menyanyi, orang partai butuh yel-yel juga kan? Enak toh? Pertanyaannya jangan susah ya. Pertanyaannya yang gampang. Jangan bertanya, oh Golkar sekarang ini musda ini apakah ikut Hartanto atau ikut siapa? Besar, berat sekali. Tadi saya dengar orang menyanyi, oh orang partai juga butuh yel-yel di. Oh iya, kan butuh yel-yel, butuh semangat. Kenapa orang Golkar pakai warna kuning? Kalian pernah tanya tidak? Kalian pernah baca sejarahnya tentang partai itu? Tidak. Sabar, membuat pertanyaan yang mudah, membaca latar belakang. 3. Sebelum turun ke lapangan, kalian harus punya isi otak. Jadi itulah yang memandu teman-teman untuk mencari data. Ada 2 susahnya orang menulis. Tidak punya data, kelebihan data. Banyak sekali orang wawancara, banyak sekali datamu. Saya mau apa ini data? Banyak sekali. Tapi kalau kau kekurangan data, kenapa saya tidak wawancara ini? Kenapa saya lupa data ini? Kenapa saya tanya ini? Itu juga pusing. Kalau bisa memilih, apa yang paling menyenangkan di antara dua itu? Kelebihan data boleh. Kekurangan data tidak ada obatnya. Bagaimana cara membuat tulisan itu menjadi sebuah tulisan kalau kelebihan data? Fokus. Misal, kalian mau menulis tentang contoh. Bagaimana cara buat? Bagaimana cara membuat dangke? Yang paling dekat ya, dangke. Bagaimana cara buat dangke? Kalian mau menulis tentang dangke? Oke, sebelum turun, teman-teman harus tahu bagaimana cara kalian membaca bagaimanakah susu awalnya difermentasi, bagaimana orang membuat keju, bagaimana orang. Nah, kalian baca semua itu toh. Bagaimana cara memerah susu? Berapa lama susu itu menjadi dangke? Bagaimana prosesnya, apa yang dicampur? Kalian baca semua literasi tentang susu. Kalian bicara tentang sapi yang bagus itu yang punya susu berkualitas bagus itu usianya begini. Kalian tahu. Tapi kalian mau menulis dangke. Background banyak itu untuk
memandu teman-teman di lapangan. Terus tiba-tiba kalian mau menulis dangke, tapi kok bilang kayaknya menarik juga menulis penyakit sapi karena kalian wawancara peternak dan ada penyakitnya misalkan. Tapi kayaknya menarik juga saya mau menulis tentang pepaya karena pakai beta pepaya toh. Bagaimana pepaya yang bagus? Itu terlalu banyak, fokus dulu dangkenya. Makanya yang itu disisihkan dulu. Dangke dulu nih, bagaimana cara buat dangke? Berapa lama tahan dangke? Nah, itulah yang. Tapi sapi juga penting. Bagaimana merawat sapi ini juga penting. Ya penting pasti. Kalau tidak ada sapi tidak ada dangke. Atau tidak ada kerbau tidak ada dangke. Jangan dulu toh. Tapi kalian bilang sayang sekali. Nah, itulah yang harus fokus. Bikinkan alurnya. Saya mau menulis dangke, produknya bukan sapinya. Nah, sapi tentang sapi harus dikeluarkan dulu di hasil wawancara. Oke. Fokus. Berapa menit? Banyak sekali ya. 4 menit. Oke, yang kelima. Secara teknis setelah wawancara itu harus dibuat transkrip wawancara. Saya tidak menyarankan kalian wawancara ngetiknya pakai HP. Saya tidak sarankan pakai rekaman. Kasih rekaman, tulis tangan atau tulis di HP. Tapi ada rekaman. Oke. Nah, pulang dari rumah rekaman ini harus ditranskrip. Transkrip itu kau dengar hasil wawancara itu dan kau tulis apapun, kau tulis di situ, jangan mengubah. Itu verbatim namanya. Apapun dan kau tulis semua apapun. Itu dangke sebenarnya, misalkan ibunya atau bapaknya wawancara. Sebenarnya itu dangke harus cocoknya itu dipotong tipis-tipis baru dimakan, tapi harusnya juga bisa besar-besar. Itu harus ditulis nya juga. Itu namanya verbatim. Tulis semua yang kalian dengar. Tulis semua utuh. Baru nanti pisahkan yang kalian mau. Ini soal dangke, ini soal sapi sih. Ini tadi bicara sapi. Nah, setelah verbatim itu selesai, berapa orang yang teman-teman wawancara? 10 misalkan. 10 orang itu harus ditulis ulang transkrip wawancaranya supaya gampang. Sambil menulis transkrip itu akan membuat teman-teman mengingat. Nanti tinggal dijahit, itu istilahnya menjahit. Oh, saya mau menulis ini. Oh iya. Oh, tadi si ibu itu pakai baju apa? Karena rekaman tidak merekam baju, tidak merekam alamat, maka tulislah itu. Oh, ibu ini punya 2 anak. Dia waktu saya wawancara dia lagi memasak di dapurnya. Itu kan tidak ada dalam rekaman. Detail itulah yang ditulis di catatan. Okay. Transkrip wawancara untuk satu tulisan misalkan saya yang jadinya sekitar 2000 kata juga 5 halaman. 5 halaman kuarto, 5 halaman komputer. Itu transkrip wawancara aku bisa sampai 80 halaman. Kenapa jadi 5 halaman? Karena itulah yang dilihat. Nah, itu waktu. Nah, susah tidak? Ada 2 pekerjaan susah menjadi penulis. Membaca sebelum lapangan, memburu data, membuat transkrip wawancara. Susah banget. Menulis itu mudah. Kalau kalian sudah membuat transkrip wawancara, menulis itu kalau teman-teman sudah terlatih 2 jam selesai itu tulisan. 3 jam selesai. Proses inilah yang menyenangkan dalam penulisan. Bertemu orang, bersapa orang. Menulis itu ketika clear jadi dibaca orang, selesai itu hanya 3 atau 4 jam selesai nulisnya.
Saya menikmati itu, kalau dia publish saya tidak menikmati itu. Semua tulisan itu tidak ada yang saya baca satupun kalau sudah selesai. Saya nulis, selesai nulis, baca 2-3 kali, oke nih, clear ke editor, publish di media, saya tidak pernah dibaca. Mau lari kemanapun tulisan itu, nah nanti dibincangkan orang. Nah kebetulan saja buku itu teman-teman baca. Terus ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Ya sudah, saya tidak masalahkan karena itu haknya dia. Nah, kembali ke awal. Kalau mau menjadi penulis, maka aturan pertama yang harus buat adalah membaca. Ada di sini ada orang yang di sini semua non Kristen ya. Non Kristen bukan Kristen. Toh kita terjebak di istilah-istilah toh. Teman-teman menyebut orang Kristen bilang non Muslim. Oke, kalau saya sebut teman-teman non Kristen sama toh? Sama. Tapi kita terjebak dalam yang begitu-begituan dan itu menjengkelkan. Saya Muslim, kok Kristen, kok Hindu, ya sudah. Oke, karena di sini kita punya teman-teman yang non Muslim, maksudmu apa? Buat apa gitu? Itu adalah kata-kata yang sangat tidak bagus menurut saya. Itu penuh stigma. Jadi silahkan yang itu. Jangan pakai itu, non Muslim. Oke, kalau teman-teman Kristen bilang non Kristen gimana? Kalian juga tidak enak dengar ya toh? Oh, saya punya teman non Buddha, berarti dia bisa Kristen, dia bisa Islam. Toh? Nah, itu kan kata-kata yang sangat negatif, stigmanya menjengkelkan. Kita harus memilih yang baik. Kalau teman-teman semua Muslim, berarti perintah agama pertama adalah membaca. Apa yang mau dibaca kalau tidak ada yang tulis? Proses bacaan itulah yang menjadi perintah. Kalau perintahnya adalah membaca, maka harus ada ditulis. Apa yang mau dibaca kalau tidak ada ditulis? Orang selalu, para ustaz atau beberapa orang selalu ceramah bahwa membaca. Dia tidak pernah berpikir menulis. Kalian mau baca apa kalau tidak ada yang ditulis? Jelas. Nah sekarang, kalau perintah agamanya teman-teman di Islam adalah membaca, dan kalian tidak menulis, karena membaca harus menulis berarti, karena harus ditulis dulu baru membaca, dan kalian tidak menulis, maka sebenarnya perintah agama yang teman-teman anut, itu poin pertama tidak dijalankan. Kalian beriman atau tidak? Kan kalian tidak menulis nih. Kan perintah agama adalah membaca. Kalau dia membaca berarti harus ada tulisan. Kalian lakukan menulis atau tidak? Tidak. Berarti kalian tidak beriman dong. Karena itu ayat pertama, perintah pertama. Oke. Provokasi kuning. Nah, saya menulis karena menurut saya itu ibadah. Kalian sholat dan semua karena menurut kalian itu ibadah. Tapi saya menulis karena itu ibadah. Itu ibadah saya. Ke sosial, kenapa orang menulis? Karena kita mudah lupa. Kapasitas otak teman-teman, kapasitas otak kita itu mudah sekali lupa. Saya nanya, tadi keluar dari rumah jam berapa? Tadi keluar dari rumah jam berapa? Hah? Lupa. Tadi masuk di ruangan perpustakaan ini kaki kiri atau kaki kanan pertama? Lupa. Teman-teman lupa ya? Atau ada yang ingat? Tadi masuk di situ, di depan lihat saja. Kaki kiri atau kaki kanan yang pertama? Kanan. Lupa toh? Siapa tahu loncat kan? Lupa, itu belum sejam yang lalu. Itu belum 1 jam yang lalu. Dan teman-teman sudah lupa.
Oke, kenapa menulis itu penting? Nabi Muhammad naik langit ke-7 terima perintah sembahyang. Oke, 5 kali sehari. Nabi kasih tahu ke sahabatnya, kita disuruh sholat 5 kali sehari. Oh oke bos, kita 5 kali. Saya sebagai sahabatnya, saya kasih tahu dia, ternyata Islam itu 5 kali. Oh iya kah? Oke, 5 kali. Terus dia pindah ke dia, tidak, kayaknya 4 kali. Pindah ke dia ada 6 kali, ada 7 kali, ada 1 kali. Kenapa? Karena dia tidak ditulis. Misalkan, nah sekarang perintah itu ditulis. Ada yang berubah tidak? Tidak tuh, karena semua kita sepakat karena ada ditulis. Nah, itulah kekuatan menulis untuk membukukan ingatan, untuk menjaga semuanya berjalan baik. Yang selalu masuk perpustakaan sih siapa? Ya, Irsan lah pasti karena Pak saya dapat buku di belakang situ, bagian belakang. Tidak ada kamu baca itu, ini sebagian belakang. Ini buku bagus sekali, etnografi pengobatan. Jadi ada peneliti yang datang ke Tojo Una-Una di wilayah adat tahu Ta'afana, di wilayah Tojo Una-Una di atas gunung. Dia menulis tentang cara orang Ta'afana ini mengobati secara tradisional. Dan ini penting menurut. Jadi bagaimana orang-orang mengobati secara verbal. Kalau kau sakit kepala pakai daun ini, kalau kau sakit perut pakai daun ini. Itu namanya herbal bagi saya. Sekarang teman-teman mau menulis tentang Sandro yang ada di Hendrekam, mau tidak? Tidak. Mau tidak? Kenapa kalian ketawa? Karena teman-teman berpikir itu sudah ketinggalan zaman. Toh? Iya tidak? Kenapa saya harus nulis Sandro? Karena itu mulai ketinggalan zaman menurut kacamata teman-teman. Kalau saya, penting sekali. Saya misalkan ada obat herbal, tapi harus dibeli dan sudah kapsul atau tablet, iya kan? Saya tidak tahu. Minta maaf ya kalau ada teman-teman yang menjual obat-obat herbal di sini. Kan ada tuh yang ada. elemen itu toh. Nah, saya tidak pernah percaya kalau itu herbal. Pertama, karena dia sudah jadi kapsul dan dia punya expire. Toh, di dosnya punya expire. Bagaimana mungkin itu herbal kalau dia expire dan jadi kapsul? Bagaimana caranya membuat kapsul? Maka dia harus diekstrak. Itu perusahaan. Itu herbal atau bukan? Oh, saya tidak. Herbal yang mana? Kalau darahmu tinggi, tekanan darah tinggi ya Om ya, Pak Sekretaris, kalian minum daun apa ya? Kalau di sini kalau darah tinggi sih, daun sambiloto. Kalau darahmu lagi tinggi dan kau ambil daun sambiloto terus masak, airnya diminum, herbal atau bukan? Itu menurutku baru herbal. Tapi kalau dia sudah dijual dengan kapsul, maka itu pasti diekstrak. Herbal atau bukan? Tidak yakin. Saya tidak yakin kalau itu herbal. Mamaku saya larang begitu. Saya tidak percaya herbal. Nah, yang herbal itu begitu. Ya toh, sakit perut, ambil jahe, kau tunggu, masih di perut, hangat. Herbal atau tidak? Itu herbal. Kenapa teman-teman tidak menulis tentang pengobatan itu? Malu. Karena kalian sudah modern gitu. Nah, bisa vaksin. berapa banyak orang mau menulis? Berapa banyak tulisan yang ada di sekitar kita? Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak akan ketinggalan. Saya menulis tentang ballo. Saya emosi beberapa tahun terakhir. Saya emosi di
Palopo, kalau ada anak-anak berkelahi ditangkap karena dia minum balok. Saya yakin bukan pasti karena baloknya, karena dia hanya memang yang sosok. Oke? Apa yang saya lakukan selama setahun penuh? Membaca literatur tentang minuman fermentasi. Kapan balok itu diciptakan? Kapan orang tahu membuat sari nira? Tidak ada yang tahu toh. Itu dibawa oleh Austronesia. Berarti kalau Austronesia dari Cina berarti 40.000 tahun yang lalu, 60.000 tahun yang lalu. Nah, kenapa balok menjadi musuh bersama orang? Saya juga tidak tahu kenapa dia jadi musuh bersama. Padahal kalau di Toraja, kalau saya minum balok, saya tidur hangat badan. Sebagai orang Islam, teman-teman yang umpama tidak suka bahwa itu adalah haram, perlukah membawa itu? Tidak. Kalau kalian mau menulis tentang balok, maka tulislah apa yang mereka lakukan. Bukan menulis sebagai, oh ini haram, ini tidak boleh sebenarnya. Oh saya memproduksi balok setiap hari 20 liter. Terus teman-teman bilang, oh tidak boleh Pak, itu haram. Bagaimana caranya menulis kalau gitu? Tidak bisa kan? Akhirnya saya mencoba banyak balok. Balok Toraja, balok Seko, balok Jeneponto, balok Bulukumba, balok Kajang, balok Makassar. Nah ini semua adalah minuman-minuman yang dari alam. Di Makassar orang bikin baloknya dari pohon nipa, dari nipa yang buahnya itu. Terus di daerah Jeneponto, Takalan pakai pohon lontar. Kalau kita di sini pakai aren. Sebagai orang dulu, saya orang Palopo. Sebagai orang dulu, saya terbiasa minum balok aren. Itu yang terbaik. Tapi menurut orang Jeneponto, balok terbaik di seluruh Sulsel adalah balok tala, lontar. Terus orang Makassar bilang tidak, balok nipa bos. Sekarang mana yang kamu pertentangkan? Makanya semua harus hilang tuh pertentangan. Menulis sejernih mungkin. Karena kalau kalian mau pertentangkan, oh tidak aren yang bagus. Orang Jeneponto enak-enakmu, tala yang bagus. Tidak akan selesai. Sunni yang bagus, Syiah salah. Orang Syiah bilang Sunni tidak bagus, kami yang benar. Perlu tidak dipertentangkan. Tidak perlu di dalam naskah tulisan teman-teman, tapi menampilkan fakta itu penting. Kemudian saya membacanya. Oh iya, ternyata teman-teman Syiah ini benar juga. Terus dia yang baca, oh tidak, ternyata Syiah ini begini. Tulisan teman-teman salah atau tidak? Tidak. Kalian membuka fakta biar orang yang menilai. Tugas menulis terakhir adalah menceritakan, bukan menjelaskan. Beda ya. Ceritakan, bukan menjelaskan. Ada bapak-bapak yang menyadap aren, yang subuh setelah sholat subuh atau setelah apa, dia lewati jalanan ke kebunnya 300 meter, terus dia memanjat hujan-hujan. Terus kalian lihat bagaimana caranya mengelupas, ngambil, kasih turun dan semuanya. Itu menceritakan awalnya. Ceritakan sampai ke rumahnya, terus dia bikin jadi gula bagaimana, kalau dia mau untuk minuman yang agak keras bagaimana. Itu diceritakan. Menjelaskan adalah kalau itu mengandung begini waktu itu dia begini, mana yang lebih ceritakan. Makanya menulis itu tidak 1-2 hari. Menulis tidak mungkin satu hari, 2 hari, 3 hari selesai, tidak mungkin. Kalau kalian mau menulis 1 atau 2 hari atau 3 hari, oh saya sudah menulis tentang
bagaimana Dangke awal-awal dikenal di Endreka. Saya sudah wawancara 10 orang. Oh, lakukan tuh. Wawancara di desa mana saja, di lapangan mana, berapa hari? 3 hari. Jangan mau kasih baca tulisannya. Pasti jelek. Karena kalian tidak jalan. 3 hari atau 2 hari pasti. Tidak menarik pasti, karena pasti 10 hari lompat-lompat pasti. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang ditunggui orangnya, dilihat prosesnya, dicatat dengan baik. Tapi jangan juga kalian pergi ke satu tempat terus wawancara karena asik melihat lupa mencatat, pulang ke rumah mau menulis apa yang bilang tadi, siapa tahu, atau pernah terjadi. Sering. Nah, kalau itu pernah terjadi terus teman-teman mengingat-ingat, maka biasnya sangat tinggi. Oh, tadi dia bilang harga Dangke itu 10.000 kayak. Ya, itu kayak 10.000 deh. Ternyata dia bilang 10.000 untuk satu. Kalian tidak jelaskan, kalian hanya 10.000 kayak dia bilang dulu 10.000. Salah. Persoalan besar di penulis. Kalau kalian nulis salah, maka kalian menyebarkan dosa. Karena menulis itu adalah ibadah. Bagi saya ya. Nah, kalau kalian menulis keliru, maka kalian menyebarkan dosa. Masuk neraka pun itu. Gimana tuh? Iya kan? Nah, teman-teman yang terakhir mungkin pengantar, silahkan buka wacananya, silahkan membaca apapun, baca apa saja, matematika, biologi, fisika, baca apapun, jangan biarkan kepala teman-teman tidak berpikir kalau mau jadi penulis. Di Makassar ada satu teman-teman, ada kelompok teman-teman yang punya klub buku. Untuk masuk gabung di situ minimal setahun, baca buku 100. Nah, 100 itu sedikit kalau dalam setahun. Kan begini, 1 tahun itu berapa hari? 360, 364, 365 hari. Kalian baca buku 100. Jadi kalau 100, kalau asumsinya adalah 1 hari 1 buku, maka ada per hari 265, toh sedikit toh. Oke. Jelas nih pembagiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, 365 hari teman-teman membaca buku per bulan berapa? Sekarang 1 chapter. berapa? 1 bab. Kata pengantar. Biografi belakang. Gimana? Satu bulan baca berapa buku? Paling banyak berapa? 2 itu rutin. 2. Setiap bulan? Enggak. Oke, 1 setiap bulan rutin tidak? Tidak juga. Oke, sekarang 1 setiap bulan kalau rutin berarti dalam setahun kalian hanya baca buku 12. Terus sisa ratusan hari itu mau kemana kan? Main game. Skater. Ada. Iya kan? Rugi tidak waktu ya teman-teman? Ayo sekarang berpikir. Rugi enggak? Keluar chipnya dari. Tergantung chip. Jadi ada satu guru besar dari Endreka kan namanya Prof. Valida. Kalau kalian kenal, Prof. Valida ini guru besar, profesor yang paling disegani, salah satu yang paling disegani di Sulsel. Dia orang Makassar, kaya ya kalau nggak tahu orang Malu ya. Prof. Valida. Atau dari Endrekan kota sini, dia orang Endrekan, dia ahli ekonomi syariah. Gara-gara dialah makanya muncul namanya Bank Syariah. Oke.
dia ahli ekonomi syariah, dia ahli ekonomi abad 19, profesor ekonomi. Dulu di Unhas zaman tahun 80-an orang masih keras-kerasnya Soeharto, orang dilarang bikin kegiatan. Rektor pun tidak berani keluarkan izin bangun organisasi. Dibentuklah namanya Korpala, Korps Pecinta Alamnya Unhas. Tahu siapa yang kasih izin itu? Prof. Halide. Hanya Prof. Halide yang satu kali paraf waktu itu. Oke, ini bagus, bikin. Rektor marah atau tidak? Tidak bisa berkutik. Dia hanya biasa. Prof. Halide saya wawancara umurnya 72 waktu itu. Dia ketua Dewan Pendidikan Sulsel. Waktu itu saya wawancara, terus dia bilang begini, kok dari mana? Saya dari Fajar, waktu itu saya magang di Fajar. Kok mau wawancara apa? Soal pendidikan, Prof. Apa kau tahu soal pendidikan? Saya ceritakan nih yang saya tahu sedikit, karena saya membaca lewat Google lah waktu itu. Terus dia bilang, kok keluar? Saya tidak mau diwawancara wartawan bodoh. Terus saya bilang, saya tidak mau keluar, Prof. Kalau saya keluar, saya dimarahi. Saya dimarahi di kantor. Dia bilang, tidak pulang, kok saya tidak mau diwawancara orang bodoh kayak kau. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa wawancara? Terus dia bilang, kok ambil itu buku? Dia bilang, buku tentang sejarah pendidikan di Indonesia, 3 jilid, 1 jilid itu 600 halaman. Terus dia bilang, kau ambil ini buku, kau bawa pulang ke rumahmu, kau baca, besok jam 10 kau wawancara kan? Saya bilang, Prof, ini 3. Saya bisa minta waktu 1 minggu, nah kata-kata lagi. Kau memang bodoh, wartawan bodoh, kau memang. Kau tidak tahu apa-apa. Berapa buku kau baca? Prof. Halide 72 tahun dia membaca waktu itu setiap hari 100 halaman. Di luar koran, majalah dan sebagainya, buku 100 halaman setiap hari. Dia tidak akan tidur kalau kerja. Nah, akhirnya gila waktu itu 3 hari saya kembali. Tidak keluar kamar minta izin minta di kantor. Jadi itu saya kerja hanya membaca itu. Terus hari keempat saya wawancara, dia bilang, ada nih tahu sedikit, kok mau diwawancara kayak begini. Saya wawancara. Apa yang terjadi kalau teman-teman tidak punya pengetahuan awal dan mewawancara orang? Kok akan kayak saya? Diusir. Dibilangin bodoh. Untungnya Prof. Halide baik, karena dari sirkup itu sampai sekarang saya akrab. Nah, saya ke rumahnya, bukunya dia banyak sekali. Sembarang pertanyaan, Prof, mau nggak menulis Makassar abad 19 ada tidak ya soal pertanyaannya? Oh iya, yang ini soal ini. Tapi kalau politik nggak ada tidak, Prof? Oh iya, kau ambil buku itu di halaman sekian ada itu. Ternyata dia hafal itu bukunya. Menarik tidak orang begitu? Nah, dari situ saya mulai malu. Nah, bagaimana kalau kalian? Mudah-mudahan kalian tidak malu. Biasanya generasi Z ini, kalau kami generasi milenial ya. Iya. Kami yang milenium karena oke, orang yang lahir tahun 80-an itu masuk di fase milenial. Tahun 2000 itu milenium, kami masuk 2000 SMA terus 2002 itu akhirnya jadi milenium. Kami generasi milenial. Kalian generasi Z. Gen Z. Kalau dibagi babakan, Gen Z kalian. Nah, kami di milenial terbiasa dibanting, terbiasa dibilang bodoh, terbiasa dibilangi. Saya nggak tahu kalau dosen-dosen teman-teman, dosen waktu itu kalau kita kumpul tugas terus dia tidak suka, dia ludahi. Wah, tugas apa ini terus? Atau dia bakar. Berkali-kali tugasku di depanku dibakar. Tapi itu tidak ada masalah. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman, mudah-mudahan kalian. Nah, jadi soal di generasi Gen Z, teman-teman ini, kalau mau jadi wartawan, redakturnya adalah generasi milenial.
mudah-mudahan kalian tabah. Atau kalau saya kalian tulis, kalian ngasih mau diedit beritanya, nah jelek, nah, pasti ku buang lah, ku delete lah. Nah, oke, teknis yang lain. Kalau baca buku, apa? Sekarang kan banyak literasi nih, Pak. Literasi itu bukan membaca, menurutku. Proses membaca lah itu yang literasi. Kalian ke pasar beli ikan, tahu mana yang busuk, mana yang tidak busuk, itu bagian dari literasi. Oh, ini busuk ini ikan, kenapa tahu bisa busuk? Lembek nih, tidak merah nih insangnya, itu bagian dari literasi. Bukan membaca tok. Kalian pergi minum kopi, ini kopi tidak enak, pasti jemurnya tidak bagus. Kenapa kalian bisa tahu? Karena kalian membaca, kalian punya pengalaman, itu literasi. Kalian baca buku berapa dalam sehari? Saya baca 20, 30. Itu bagian literasi? Iya, itu bagian dari membaca, bos. Literasi adalah bagian dari kehidupan. Kau memilih handphone, kau mau dibelikan handphone, kau memilih, saya mau beli yang uangmu umpama hanya cukup untuk 4 juta misalkan, kau memilih Oppo, Xiaomi, Asus, Samsung atau apa? Bagaimana cara kalian memilih? Ini bagian dari literasi. Oh, saya butuh main game, berarti saya butuh baterai yang besar. Saya tidak butuh terlalu ini, saya butuh kamera yang bagus seperti ini nih yang cocok. Itu adalah literasi. Kalau hanya jago-jago membaca, itu membaca lah, bukan literasi. Baca Al-Quran, teman-teman baca Al-Quran pasti. Yang mengamalkan mana? Pengamalan itulah bagian dari literasi. Kayak kata kunci yang terakhir, kalau kalian bagus menulis, kalian tidak akan kekurangan karya, pasti. Kalau kalian bagus menulis, kalian tidak akan kekurangan karya, kalian tidak akan kelaparan, itu pasti. Mau bukti, 2007 saya selesai kuliah, sampai sekarang kerja Sabtu silam. Saya pindah-pindah tempat kerja, saya tidak pernah pakai ijazah. Jadi menurut saya ijazah tidak penting. Yang penting itu adalah karya. Nah, oke, terima kasih. Ya, close dulu. Mungkin apa yang dilihat deh. Ya, menarik ya. Nah, itu sudah. Jadi bagi teman-teman yang baru datang tadi, sebenarnya sudah banyak ya dibagikan tips-tips menulis dan prinsip-prinsip. Lebih banyak soalnya membahas soal bagaimana dunia jurnalisme, karena basicnya memang beliau adalah seorang jurnalis ya. Jadi tadi beliau Handayko menerangkan banyak prinsip di sini soal bagaimana sih menulis dalam konteks ini adalah di dunia jurnalisme. Tadi ada pembahasan juga yang menarik soal prinsip dan keberpihakan seorang jurnalis itu seperti apa sih sebenarnya, perspektif yang kita pakai itu dalam menulis itu seperti apa. Nah, yang saya tangkap itu ya teman-teman harus betul-betul netral dalam menulis. Jadi tidak membawa embel-embel dari mana golongan dia berasal, ya kemudian harus menulis seperti apa peristiwa itu, objek itu. Enggak. Jurnalis itu, penulis itu harus berpihak. Pasti berpihak. Kenapa dia harus berpihak? Karena, tapi yang berpihaklah pada yang misalnya yang tidak punya suara dan yang benar. Prinsip benar itu yang mana? Dia bukan kebenaran filosofis. Ada Tuhan tidak? Kalian percaya ada Tuhan tidak? Percaya. Tidak bisa diganggu gugat itu. Kalian percaya ada angin tidak?
Kalian percaya kan ada rasa? Itu tidak bisa diganggu gugat. Itu kebenaran filosofis. Kebenaran di dunia penulisan adalah kebenaran fungsional. Jadi dibuka lapis demi lapis. Oke, tiba-tiba hari ini ada pembunuhan di sini. Sampai Farid. Farid kita lihat dia di sini 2 orang dan ada 1 orang yang meninggal. Terus dia dituduh, hanya dia lah. Ternyata dia yang membunuh. Oke. Farid ditangkap, dikejar, disidang, dia membunuh. Penjara 10 tahun. Belakangan kemudian ketahuan ternyata bukan Farid. Farid benar yang membunuh, tapi belakangan ketahuan Farid ternyata yang melihat jenazah pertama walaupun dia pegang pisaunya dan semuanya. Ternyata yang membunuh bukan Farid. Tak ada Onggo misalkan yang lebih duluan lari 10 tahun baru terbongkar, maka dia harus ditulis kembali, namanya harus dipulihkan. Itu namanya kebenaran fungsional. Lapisannya harus dibuka terus menerus. Kapan kebenaran itu terkuat? Selesai. Ya, klimaksnya ada di situ. Oh ternyata bukan dia yang membunuh. Ternyata ada satu yang membunuh orang lain. Maka disitulah. Makanya dia harus jalan terus menerus nih. Kebenaran dibuka lapis demi lapis. Oke. Saya menulis tentang Kahar Musaka. Saya mewawancara orang sejak tahun 2010 sampai sekarang belum selesai. Saya harus rehat, saya harus istirahat. Belum selesai. Ya karena menurutku masih banyak hal yang ganjal. Ya, itu ya soal keberpihakan tadi. Jadi teman-teman juga bisa jadikan wartawan itu mesti punya perspektif juga. Artinya tadi soal bagaimana wartawan dituntut untuk punya pengetahuan atau menjadi seorang kritis atau skeptis. Nah, disitulah nanti wartawan itu bisa memberikan pengetahuannya, menyelipkan di dalam soal perspektif keberpihakannya di segi mana misalnya. Kalau teman-teman baca di Mongabai, di situs Mongabai itu kan saya membacanya bahwa jurnalis yang menulis di Mongabai itu kan perspektifnya memang ke perspektif warga masyarakat atau orang yang terdampak misalnya. Ketimbang di media mainstream lain kebanyakan mereka menggunakan perspektif penguasa atau birokrat, ya semacam itulah. Nah, teman-teman nanti bisa memilih di sana berdiri dari perspektif mana, teman-teman. Itu berdasarkan pengetahuan dan bekal yang dimiliki oleh penulis. Nah, kemudian soal tadi ada juga dibahas soal fokus dan bagaimana caranya menentukan fokus tulisan. Jadi di istilah dalam jurnalis itu kayaknya ada istilah fokus dan angel itu ya. Angel. Kalau angel malaikat. Oh iya malaikat. Angel ya. Kalau angel malaikat. Iya. Angel. Kalau sudut pandang angle. Angel. Angel dan angel. Jadi ada istilah itu, kedua istilah itu ya teman-teman bisa nanti juga bisa membedakan lewat sana. Kemudian soal transkrip itu juga sebenarnya persoalan yang paling rumit sih dan paling menjekelkan dalam menulis. Jadi dari dalam tulisan bentuk apapun, baik itu dalam tulisan berita, kemudian sastra dan macam-macam, saya kira penulis juga mesti observasi. Artinya dia melakukan pengamatan di luar, kemudian menemui orang, wawancara dan macam-macam. Kayak misalnya kalau tulisan Kanda Eko ini kan lebih ke jurnalisme sastrawi ya modelnya. Jadi dia menulis sebagai seorang jurnalis tapi juga model tulisannya bercerita kayak sastra begitu. Yang saya amati begitu dalam tulisannya. Ya, membaca itu bebas ya. Nah, prinsip terakhir itu sangat yang paling menarik menurut saya bahwa menulis itu adalah ibadah. Nah, teman-teman ini menganggap menulis sejauh ini itu seperti apa sebenarnya?
apakah cuman ya menulis saja eh, atau ada sesuatu yang lain tentang menulis. Nah, Nulis diary tidak? Nulis diary tidak? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, siapa lagi yang nulis diary? Ya, Sampai sekarang juga. tiap hari. Baru keren. Oke, diary itu sangat membantu. Kalau kalian tidak nulis diary, itu cara belajar menulis. Saya tidak percaya orang-orang tidak bisa menulis. Saya tidak percaya. Punya Facebook semua, nulis status, bisa toh? Lebih dari satu paragraf, nulis statusnya pernah? Pernah. Kalau curhat punya apa? Pernah enggak? Lebih dari satu paragraf nulis status, pernah kan? Terus orang balas, terus kok balas lagi, orang balas, kok balas lagi, bisa nulis? Bisa. Kenapa teman-teman bisa nulis di status atau mengkritisi apapun di status Facebook? Kenapa? Karena teman-teman menguasai bahannya. Oke? Karena teman-teman menguasai bahannya. Oke, sekarang saya minta teman-teman menulis tentang capung. Susah toh? Karena kalian tidak menguasai bahannya. Kalau kalian mau mengkritisi dan menulis di Facebook status, kalian kuasai bahannya, gampang. Kenapa menulis di status gampang, tidak sampai sejam, hanya 5 menit? Kalian kuasai bahannya. Kenapa gampang sekali menulis di status? Kenapa gampang sekali? Kira-kira ini proses menulis sama. Kenapa gampang menulis di status? Karena teman-teman kuasai bahannya, karena itu mengalir, tidak lagi dilogikakan, tidak lagi dipikir, langsung saja. Menulis juga prosesnya begitu. Menulis itu nulis saja. Jadi ada istilah gini. Sebenarnya saya juga tidak suka istilah itu, tapi untuk motivator biasanya pakai otak kiri, otak kanan. Tapi sebenarnya dalam dunia medis tidak ada tuh otak kiri, otak kanan. Dalam film kartun kalau mau nulis pakai otak kanan, apa yang mau ditulis tulis saja, selesai baru ambil otak kiri, pasang otak kiri kembali untuk lihat, oh ya ini tidak cocok, ini cocok. Karena menurut para motivator otak kiri itulah yang merecoki, baru satu kalimat tulis tidak bagus ini, ganti deh, anda bagus ini, ganti deh. Nah, kalau kalian menulis, nah masalahnya di status kalian nulis gampang karena tidak ada yang merecoki itu, logika itu. Nulis sampai 2 paragraf bisa. Nulis diary gampang karena tidak direcoki. Saya tidak tahu, mudah-mudahan teman-teman dapat di toko di toko buku online atau ke Gramedia. Anna Frank, ada judul buku namanya Anna Frank. Anna Frank ini nulis diary tentang kekejaman Nazi di Belanda. Anak 14 tahun nulis diary. Itu waktu dia dapat itu buku, terus itu catatan harian, terus dibukukan, dia menjadi buku di Eropa terbanyak kedua dibaca setelah Bible. Saking lakunya itu buku. Jadi dia nulis hari ini makan kentang rebus pagi, terus ada pesawat datang, terus siang makan kentang goreng. Bagaimana susahnya itu orang waktu zaman Nazi. Anna Frank nulis dia jamnya, tanggalnya, terus ciuman pertamanya di balkon itu. Anak 14 tahun. Bagaimana orang-orang harus sembunyi di bawah meja kalau ada tentara Jerman datang. Bagaimana setelah makan malam harus orang cepat makan dan lampu harus mati sebelum jam 7 karena mereka sembunyi. Tidak boleh ketahuan kalau ada orang di balkon sana. Dan itu ada 3 keluarga yang itu diary. Nulis diary. Saya juga nulis diary. Oke, fokus tulisan. Manda ini teman saya, dia juga wartawan di Mongabai. Dia di Sulbar. Dia
dia nulis tentang gempa sekarang. Dia butuh banyak referensi tentang gempa. Jadi kita harus tahu ada majornya fault, ada sesar, ada vulkahan, ada longsoran. Penting kita tahu itu, terus menulisnya bagaimana. Fokus satu desa, oke saya mau menulis apa? Bagaimana prosesnya desa ini hancur? Oh ada, oh karena ini lempeng ini begini. Kenapa Sulawesi banyak masalah di gempa? Oh ternyata ini pulau ini dibentuk karena ini geologinya zaman itu begini. 4 juta tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, itu harus ketahuan. Susah sekali. Oke, yang kedua, kalau teman-teman pernah dengar ada strike, ada feature, pernah ya? Dalam yang pernah ikut pelatihan nulis, ada strike, news, ada feature. Sekarang tidak ada itu lagi menurut saya. Sekarang siap. Sekarang yang ditekankan adalah naskahmu panjang atau pendek. Naskahmu panjang atau pendek. Bisa enggak ya? Kok bikin laporan soal ini? Kok butuh naskah berapa? Oke, bisa enggak ya 3.000 kata boleh? 3.000 kata itu 6 atau 7 halaman. Kami hanya butuh sekitar 1.000 kata. Oke, berarti 3 halaman. Bukan lagi berpikir kok harus nulis strike ya, kok harus nulis feature ya. Naskahmu panjang atau pendek? Nah, enak dong. Kalian punya masih banyak waktu. Kalau kalian mau jadi penulis itu juga menarik. Saya mendukung. Ayolah jadi penulis, jadi wartawan. Kalian tidak akan susah. Kalian tidak akan. Kalian bisa lah beli rokok atau beli bir atau beli apapun. Ya. Beberapa media asing membayar kalian per kata. Serius. Faiz Indonesia, Faiz.com itu membayar Rp2.500 per kata. Mereka selalu minta 2.000 kata. Itu satu kali nulis, 1 bulan jalan berpelajar, pulang dapat kisah uang, kita istirahat bisa. Kan begitu kan? Oke, ada yang mau bertanya nggak? Iya. Langsung saja ya. Langsung saja. Supaya gampang, supaya enak besok. Mengalir. Yang mau bertanya, yang belum yang baru datang tadi, itu poin besarnya ya. Mudah-mudahan dia setuju si ponakannya Abu Bakar Lambogo besok jadi mentor kamu. Mudah-mudahan dia setuju. Supaya kalian bisa dengar ceritanya dan langsung menjawab. Oke, ingat ya, jangan bertanya panjang. Bertanya harus di kepala teman-teman, pertanyaan itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Wow. Ya, pertanyaannya harus begitu. Pikir-pikir saya di kepala. Tarik langsung. Tidak boleh lebih dari 15 kata. Karena kalau dia lebih, maka dia bingung. Orang yang mau jawab bingung. Nah, apa sebenarnya aku tanya? Misalkan aku mau nanya Bupati kasus Wawan. Yang wartawan itu tahu, yang ribut itu lah. Pak Bupati kan itu anggaran yang turun dari pusat ini. Benarkah itu untuk dibagikan, untuk digajikan pegawai honorer? Sebenarnya pegawai honorer itu berapa? Kenapa? Itu kan bingung sekali bertanyaannya. Banyak sekali toh. Padahal kau mau tanya begini, benar tidak? Atau kau mau tanya begini, berapa sebenarnya pegawai honorer di MPK? Uang itu untuk gajikan dia. Itu gitu. Bukan seolah-olah kalian cerdas menjelaskan itu orang. Oh mau tanya yang mana kah ini? Nah, jangan lebih dari 15 kata di otaknya teman-teman itu, jangan lebih dari 15. Oke, besok kita ke lapangan ketemu sama mentornya. Mudah-mudahan jadi siapapun besok yang ditentukan sama teman-teman. Besok setelah itu hari ketiga kita akan belajar bridging. Menulislah jembatannya itu ada namanya bridging. Secara teknis kita akan evaluasi teman-teman. Harus kembali belajar tentang SPOK. Kalian kuliah kan? Ini yang kuliah? Atau ada yang SMA? SMP. Rata-rata mahasiswa. SMP.
SMP bagus lagi. Kalian masih ada SPOK atau masih tahu toh? Subjek, predikat, objek. Keterangan. Hari ketiga kita harus belajar itu. Tulisan yang bagus kalau dia tidak ada unsur SPO, subjek, predikat, objek, maka pasti tidak enak dibaca. Yakinlah itu. Kalau kalimat kalian tidak jelas, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, sudah. Saya pergi ke pasar sudu kemarin siang membeli tomat. Jelas toh subjek saya, predikatnya, objeknya, dan itu jelas dia SPOK keterangannya membeli tomat. Objeknya di pasar sudu. Predikatnya mana? Ke pasar membeli toh. Nah, saya ke sudu kemarin beli tomat. Saya ke pasar sudu kemarin beli tomat. Ini menjadi kalimat yang ucap. Nah, terbaliklah dia. Subjek, objek, predikat itu keliru dalam bahasa. Maka teman-teman harus ingat kembali yang tua-tua sih. Tua-tua. Kalian harus ingat kembali bagaimana itu membuat kalimat subjek, predikat, objek. Kalau tidak bagus maka dia masalah. Itu nanti hari ketiga. Nanti setelah penulisan. Evaluasinya gitu. Bagaimana pemisahan huruf di tempat di untuk ini itu juga banyak yang salah. Bagaimana typo harus jelas. Bridging antar paragraf ke antar paragraf. Menulis itu susah tidak ya? Ada tidak yang bisa gambarkan? Kalian tahu burung kepodang? Kepodang itu apa? Kalau di kampungku namanya cakurili, yang warna kuning. Hah? Cocok cakurili. Orang bilang burung itu cantik. Bagaimana kalian menggambarkan burung itu cantik kira-kira? Hah? Menurutmu cakurili itu cantik atau tidak? Hah? Bagaimana aku menggambarkan burung itu cantik? Ayo. Iya, dari warnanya, dari bunyiannya juga. Kenapa kalian sebut dia cantik? Kenapa kau sebut dia cantik? Karena warnanya. Apa bedanya jantan dengan betina? Tahu. Burung yang bagus warnanya, Julang Sulawesi kalian tahu alo? Alo. Hah? Kalian tidak tahu burung alo? Itu bahasa Indonesia julang toh. Paruhnya panjang sekali, terus ada jambunya. Sini marka merah toh, dikit dari paruh. Kalau warnanya cantik, kayak yang kalian bilang warnanya cantik, warnanya bagus, mencolok, maka dia pasti jantan. Kalau dia tidak mencolok warnanya, pasti dia betina. Cendrawasih yang lebat sekali bulunya, dia pasti jantan. Kalau yang betina, dia tidak pandai berkicau. Jadi burung kutilang yang kalian lihat berkicau paling jago, ada kan biasa 3 pasang atau berapa ekor, terus ada satu yang jago sekali berkicau. Pasti dia jantan. Yang tidak berkicau banyak pasti betina. Oke, yang lebih besar pasti jantan, yang lebih kecil pasti betina. Itu kalau burung. Nah, menulis burung yang kalian anggap menawan itu susah atau tidak? Susah ya? Susah enggak? Atau bagaimana kalian menggambarkan burung yang menawan? Susah. Jadi menulis itu susah. Susah tidak? Ya susah lah. Kalau kalian tidak menguasai bahannya. Tapi memang menulis itu susah, sangat susah.
kalau kalian tidak menguasai bahan. Tapi kalau kalian menulis menguasai bahan, maka kalian tidak akan kelaparan. Di Mongabai 1 bulan untuk cukup baik keuangan saya sebulan. Kalau saya mau keuangan saya cukup baik sebulan ini toh, saya harus menulis berapa artikel kira-kira? Satu. Saya butuh menulis 3 sebulan. Itu sudah memenuhi dapur. Oke lah, demi cicilan selesai. Cukup bagus ya bayarannya. Begitupun dengan fotografer. Kalau kalian suka foto, gitu pun harus lebih kuat. Literasi foto harus bagus. Visual literasi harus bagus. Temanku mau motret, ada temanku mau motret per day, hitungannya dia per hari, per day $500 per day. Nah biasanya mereka dikontrak 12 hari, 15 hari. Di luar makan, di luar penginapan, pokoknya di luar itu semua. Dia hanya datang bawa kamera motret mana yang saya mau foto. $500 kalau untuk lembaga-lembaga besar. Dia tidak mau turun. Kalau kalian teman-teman serius, ya biasanya teman-teman agak serius kalau dengar itu tuh nulis miskin toh. Kami tidak miskin amat. Kami bisa dibeli rokok. Kenapa kami terlihat miskin? Tidak ada tabungan karena kalau kami dapat honor kami pakai foya-foya. Kami pakai beli kopi, sok-sok kaya mentraktir teman-teman. Kayak gitu. Berbeda kalau orang yang kerja di koran, hari ini mereka dapat gaji, dia pulang ke rumah. Nah, kalau kami tidak. Tanggal sekian kami mau dapat honor, Anda sudah bilang, mau minta honornya ini. Oke. Jadi habis duluan kita. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada lah. Sebelum besok mau ke lapangan. Ayo, bertanya. Ini besok bertahan ya kak? Kita ya sudah kira Ya, setengahnya lah. tandai saja orang. Enggak, jadi apapun kalian punya usul, kita mentornya siapa? Oh, dikasih mana? Mentor kamunya siapa? Kalian punya usul tidak? Doa. Ya usul untuk hari ini sih yang ponakannya Abu Bakar Lambogo itu. Kalian kenal Abu Bakar Lambogo? Nama lapangan. Kalau saya nama jalan. Ablang. Hah? Suherman. Kalau saya di Makassar nama jalan tuh Ablang. Perusin, besok bagus perusin. Nah, kalian tahu tidak Abu Bakar Lambogo? Pahlawan. Tuh, pahlawan sebenarnya itu ya. Lapangan bola. Kawan bola. Cocok nih. Iya. Nah, itu orang yang direkam di lingkunganmu kok tidak tahu sendiri. Itu kalian dosa itu. Dosa berjamaah. Dosa berjamaah. Tahu lah. Tidak menulis lagi. Aduh. Iya. Jadi dulu itu zaman perang kerajaan. Ketika satu kerajaan dikalah, maka yang tidak boleh dibunuh adalah anak-anak, perempuan, janda, atau lansia, dan penulis. Para sastrawan itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena mereka yang menulis. Berupa seniman tidak boleh dibunuh. Kenapa mereka tidak boleh dibunuh? Karena mereka lah yang akan mengabadikan semua. Alexander Agung itu memelihara para sastrawan. Saya tidak bayangkan, kayaknya Dewa Zeus juga punya sastrawan. punya penyair. Kratos.
atau Hermes. Poseidon mungkin. Ya, oke teman-teman kalau itu ada, tapi saya mau minta bantu lagi nih. Kalau ada di Nrekang tempat untuk cari baca-baca, kasih tahu karena Oh iya. mantra-mantra. Saya lagi menulis tentang mantra. Ilmu kebal ke, ilmu hilang ke, apa ke? Ya. Saya sudah wawancara beberapa orang tentang ilmu kebal. Yang punya. Ya kalau orang mau pergi merantau tuh dikasih mandi dulu sama neneknya apa? Saya butuh menulis itu. Penting. Kalau ada orang naik motor di sini, terus dia jatuh, hambur motornya, dan dia berdiri tidak apa-apa. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pasti ada baca-baca. Jadi akhirnya itu mempengaruhi sebenarnya alam bawah sadar kita. Padahal mungkin waktu dia jatuh, posisi berdirinya bagus, atau posisi jatuhnya tidak terlalu parah. Tapi bukan itu yang kita lihat, pasti galau yang ada baca-baca. Ada polisi sweeping, mau lewat tidak ditahan, pasti ada baca-baca. Ternyata itu mempengaruhi alam bawah sadar kita, toh. Dan kalian menganggap itu kamu. Saya lagi mengumpulkan itu. Cerita tentang Ini ada baca-bacaan ini. Cantik pacarnya ada baca-baca. ya, ada enggak? Mau kenal lagi? Kita turun. Bagus perjuangannya kalau. Saya 15 kata. berapa kata? 15. Nggak boleh lebih dari 15. Berbagi lah, nggak apa-apa. Lebih atau kurang? Saya pernah membaca tulisan tak soal anak berkebutuhan khusus, tapi itu di blog. Adakah tujuan tertentu sehingga mau tulis itu, atau memang lagi mau menulis? Karena menurut saya Sebenarnya itu tidak hanya di blog, itu terbit di Pindai. Dulu namanya pindai.org. Cuman kayaknya media itu bangkrut dan tutup. Makanya tulisan itu saya unggah kembali di blog. Yang ada anaknya ya, yang diperkosa terus sampai melahirkan. Tahu berapa lama itu saya tulis? ada Ustaz. Sembayanglah dulu. Nah lu supaya lu memang caranya mah kecilkan. Nah lu supaya caranya kecilkan. Itu saya tahu anak itu waktu dia hamil 4 bulan. Terus saya kenalan sama keluarganya, saya kenalan sama tetangganya, saya selalu ke tempatnya mereka. Terus saya kenal, saya wawancara, mengendap semua hasil wawancaranya, mengendap semua deskripsinya. Belum di waktunya aku tulis, belum PKI terlalu paham tentang isu ini. Pas dia ulang tahun, anak dia sudah lahir, ulang tahun pertamanya yang setahun, itu saya mulai kayaknya sayang sekali juga sama ini anak. Kayaknya mulai Mika iba, dan menurutku mau Mika iba. Berarti ini waktunya saya menulis. Jadi proses nulisnya itu sejak 4 bulan dia hamil, umur setahun baru saya tulis. Jadi ada sekitar hampir 2 tahun lah saya baru menulis. Karena di situ saya baru mulai sadar, pas mulai ini tepat ini saya mau menulis. Jadi saya harus membaca literatur, membaca tentang difabel, membaca tentang kondisi dia, ada polionya, ada mentalnya. Kenapa anak-anak begini gampang sekali bodoh-bodohi sama orang besar? Kenapa dia bisa diperkosa? Nah itu benar-benar saya lihat perjuangannya. Sekarang pas saya mulai mau dekat, waktu itu saya harus tulis. Kenapa? Karena itu membuat saya tetap berjarak. Setelah tulisannya publish, sekarang saya berteman sama dia.
anakku saya kasih tahu kau keluarga saja sama yang itu boleh, tapi dalam proses kalau mulai mikir dekat sekali dengan sumber tadi itu waktu yang ditinggalkan. Nanti kau tidak tega mau menulis. Kalau yang senang, jangan pernah kasih maaf orang yang salah siapapun. Jangan pernah maafkan, jangan pernah kasih maaf orang yang salah. Karena kau hanya pernah dibantu tapi dia salah, jangan pernah. Saya menulis omku yang bawa lari uang di perusahaannya, gara-gara tulisanku dia di penjara. Om sendiri. Terus dia bilang, kau kali yang tulis, bukan saya. Korupsi kan? Saya tulis lagi. Jangan pernah kasih kasih maaf sama orang yang salah ya. Pokoknya dia tidak boleh dikasihani, orang salah tidak boleh dikasihani. Saya juga begitu. Di lampu merah Makassar, kalau ada orang yang melanggar lampu merah 2 kali itu 3 kali. Melanggar lampu merah, masih lampu merah. Di lampu merah dia menerobos, terus jatuh atau tabrakan di depanku, sama-sama melanggar. Enggak, di depanku berdarah, aku tolong. Kamu tidak tolong aku, dia salah, dia yang cari. Tidak mau aku kotori tanganku dengan hal-hal yang salah. Walaupun dia manusia, ya dia bodoh, dia tahu kok dia tidak ditawarkan. Jadi saya masalah juga di sini, tidak ada naluri kayak. Wah kalau salah aku salah. Kau mau jungkir balik di sini salah, saya tidak tolong. Saya tidak akan menolong orang yang salah. Ya, jangan kau tolong orang yang salah. Kalau dia salah, sekalipun saudara. Oke, lanjut nih asalnya. Oke ya, besok jam berapa? Besok habis asar juga kayak begini. 5. Oh. Besok kita kumpul di sini saya dulu, baru ke lapangan. Jadi teman-teman kalau bisa cepat-cepat datang. Jam 3 sudah bisa stay di sini. Siapkan rekamannya ya. Iya. HP ya. Sama catatan. Beli recorder begini loh. Buat 2 hari. Hah? Kan kau akan pakai selamanya toh. Ada pacarmu. Kalau ada pacarmu, terus dia bilang, saya sayang kok mau tembak tuh. Saya sayang sekali kok, nanti urus rekam. Enggak benar ya, besok lusa. Benar tidak? Loh. Berbadu. Bulu-bulu. Oh iya, nanti teman-teman dimasukkan di grup deh. Kita bikin grup dulu. Toh? Ya kalau bisa dicatat dulu nomor kata supaya tidak ada hilang besok.